Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap publik, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo kembali melanjutkan rapat pembahasan Kartu Sejahtera yang menjadi polemik antara pemerintah Kota Gorontalo dengan pihak Rumah Sakit Ali Sabu. Rapat tersebut berlangsung di Aula 2 kantor DPRD Kota Gorontalo. Rapat lanjutan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Haji Ariston Tilameo dan dihadiri Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo, Direktur Rumah Sakit Ali Sabu, serta OPD terkait. Data pemerintah Kota Gorontalo, dari jumlah penduduk 197.000 jiwa, terdapat kurang lebih 11.000 jiwa yang belum tercover oleh BPJS. Sedangkan kartu sejahtera yang beredar sudah ada sekitar 49.000, sehingga hal ini perlu dibahas lebih luas lagi. Alasannya apa sehingga ini terjadi revisi? Soalnya revisi ini sangat berpengaruh besar terhadap keberadaan rumah sakit. Karena revisi itu menyatakan bahwa rumah sakit menanggung, ya, dibebankan kepada rumah sakit bagi yang berobat pakai kartu sejahtera. Nah, menjadi beban daripada rumah sakit. Nah, sedangkan rumah sakit ini tidak punya anggaran untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung terkait dengan perubahan daripada Perwako 32 tahun 2014. Mohon izin Pak, yang pantas untuk menjawab sebenarnya Pak Ridwan, karena beliau tahu persis perjalanan daripada Perwako. Saya pada saat itu memang belum ada di bagian hukum. Tapi kalau melihat mekanisme yang ada di kami Pak untuk Perwako sendiri, itu mekanisme pengusulan itu harus daripada perangkat daerah. Kami tidak berani untuk membuat Perwako sendiri, karena pengusulan itu harus dari perangkat daerah. Berarti usulan ini dari rumah sakit? Kondisi yang kita alami mulai dari 2014 kita sudah melihat. Karena 2014 itu ditanggung oleh APBD. Di 2016 karena ada kondisi di mana kita membiayai mulai banyak, saya minta sebenarnya di rapat ini dipikirkan. Di rapat memang tidak pernah ada solusi yang kita temukan. Saya ingin menyelamatkan teman-teman yang dokter khususnya, itu mulai menuntut. Anggaran kita masih cukup bagus itu hari Pak. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kadif Keuangan, kita masih ada surplus yang harapan kita ini bisa menangani sementara untuk pembayaran jasa, tapi tidak untuk pembayaran secara keseluruhan. Namun dengan mulai stagnannya pembayaran BPJS, akhirnya memang tidak mampu lagi kita membayar. Jadi itu solusi sementara sebenarnya yang kita ambil Pak. Ketua Komisi A Haji Ariston Tilameo saat ditemui usai rapat menuturkan, masyarakat pemegang kartu sejahtera ini bukan by name by address, tetapi atas kepemilikan berdasarkan kepala keluarga. Oleh karena itu, tim Pansus DPRD Kota Gorontalo melalui Komisi A baru mengumpulkan data-data terkait kartu sejahtera tersebut. Sementara itu, pihak rumah sakit menuturkan tindakan terhadap masyarakat yang memegang kartu sejahtera sudah diatur berdasarkan peraturan wali kota yang ditanggung oleh APBD. Olehnya melalui rapat ini, untuk mencari titik terang atas permasalahan tersebut, tim Pansus akan menelusuri penyebab beban rumah sakit yang membuat rumah sakit harus menanggung sekitar 8 miliar rupiah.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.